Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berbicara mengenai pasukan pengintai di serial Attack on Titan, itu adalah satuan kelompok yang bertugas untuk menyelidiki para titan di luar tembok paradis. Tugas ini dinilai sangat beresiko. Mereka yang selalu pergi keluar tembok mau tidak mau harus berhadapan dengan banyaknya para titan. Tak jarang, setiap misi yang dilakukan selalu memunculkan nama-nama yang mati, entah itu disebabkan oleh pertempuran melawan Titan ataupun melawan kelompok manusia lainnya. Untuk itu, saat ini kita pun akan mengulas semua momen kematian para pasukan pengintai, yang mana kematian ini dinilai sangat tragis. Hanya dengan mengatasnamakan kebebasan, mereka rela bertaruh nyawa. Ilse adalah seorang prajurit pengintai yang sangat telaten dan juga cerdas. Hal itu terlihat dari kebiasaannya yang sering membawa pena dan buku untuk mencatat setiap kejadian selama ekspedisi berlangsung. Termasuk pada ekspedisi ke-34 sebagai pemimpin formasi di sayap kiri. Dalam perjalanan pulang, Ilse harus kehilangan anggota pasukan akibat adanya serangan Titan. Demi bisa kembali ke dalam tembok, saat itu Ilse yang telah kehilangan kuda dan perlengkapan senjata seorang diri lalu bergegas pergi menyusuri hutan. Ditemani pena dan buku, dia pun terus berlari sambil menulis semua kejadian yang dialaminya ini. Hingga ketika malam tiba, Ilse tiba-tiba dikejutkan pada kemunculan sesosok Titan. Di sana dia menunjukkan raut wajah yang penuh akan ketakutan, tangannya gemetar, giginya menggertak dan matanya mulai mengeluarkan tangisan. Seolah pasrah pada kematiannya ini, saat itu Ilse terus menulis apapun yang tengah dia rasakan, terutama pada saat Titan tersebut tiba-tiba menunduk padanya sembari menyebut nama Ymir. Seketika membuat Ilse pun semakin antusias untuk mencatat fenomena baru dari Titan tersebut. Akan tetapi, di saat Ilse melontarkan kata-kata kebencian padanya, tiba-tiba saja Titan tersebut seketika murka. Dia mulai menyerang Ilse dengan sangat ganas sekaligus memakan bagian kepalanya. Akibat dari hal itu, Ilse pun harus mati menyisakan sebuah catatan, yang mana catatan tersebut nantinya akan berguna bagi pasukan pengintai untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait Titan abnormal. Isabel dan Furlan adalah sahabat Levi yang telah lama hidup di distrik bawah tanah, sebuah kawasan gelap yang cukup jauh dari kehidupan layak. Kehidupan yang ada di kawasan ini cenderung dihuni oleh banyak berandalan, termasuk mereka bertiga, baik Isabel, Furlan maupun Levi harus hidup dengan cara agak nakal, di mana mereka sering melakukan aksi mencuri lewat kemahirannya dalam menggunakan 3D manuver. Melihat adanya potensi pada mereka bertiga, Erwin selaku komandan pasukan pengintai lalu merekrut mereka, yang mana ketiganya masuk ke dalam skuad Flagon untuk menjalankan misi ekspedisi ke-23 di luar dinding. Dalam misi tersebut, awalnya Isabel, Furlan, dan Levi mampu mengalahkan Titan yang muncul secara bergiliran. Namun di saat hujan turun dan hampir menutupi semua pandangan, keadaan pun menjadi lebih sulit. Saat itu akibat ketidakhati-hatiannya, Levi yang pergi ke depan sendirian mendapat sebuah kenyataan yang tidak terduga. Dikarenakan kabut tebal menghalangi pandangannya, dia tidak sadar bahwa sesosok Titan telah pergi menuju tempat teman-temannya berada. Dan benar saja, sekembalinya Levi, dia menemukan jasad Furlan dan Isabel yang tewas secara mengenaskan. Terlihat saat itu mereka berdua telah dibantai oleh satu Titan dengan kondisi tubuh yang telah berserakan. Kematian Isabel dan Furlan ini tentu menjadi pukulan berat bagi Levi, karena mau bagaimanapun sebagai rekan seperjuangan, dirinya tidak bisa mewujudkan harapan mereka yang ingin mendapatkan kebebasan di dunia luas. Dua orang prajurit bernama Sis dan Nes adalah bagian dari regu pengintai yang terbilang sudah senior. Sis menjabat sebagai anggota pasukan, sedangkan Nes menjabat sebagai pemimpin regu pasukan. Pada satu kesempatan, mereka berdua terlibat pada sebuah misi yang sama, yaitu ekspedisi ke-57 atau lebih tepatnya misi untuk merebut Shiganshina dari jajahan para Titan.
Saat itu, selaku senior, mereka berdua ditempatkan di posisi sayap kanan, yang mana tugasnya yaitu melindungi pasukan junior dari sergapan para Titan. Melalui pengalaman dan kemahirannya, di sana Sis dan Ness mampu melakukan kombinasi serangan yang sangat apik. Meski berada di area luas, mereka berdua sanggup menumbangkan satu Titan berukuran tinggi. Namun sayangnya, baru saja selesai mengalahkan satu Titan, tiba-tiba muncul female Titan yang berlari ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga, demi melindungi Armin yang ada di depan mereka, Sis dan Ness pun kembali melancarkan serangan kombinasi pada female Titan. Alih-alih berhasil, serangan kombinasinya ini justru mampu digagalkan female Titan. Bahkan tak hanya itu, mereka berdua seketika mendapat hantaman keras hingga tumbang tak berdaya. Sama seperti Ness, Darius juga merupakan senior di pasukan pengintai. Dia memimpin anggota pasukan pada ekspedisi ke-57 yang bertujuan untuk merebut wilayah Shiganshina. Saat itu, sebagai regu yang bertugas di sayap kanan, Darius bersama 3 anggotanya harus berhadapan dengan female Titan di kawasan perumahan. Melalui isyarat tembakan suar yang Darius lesatkan, saat itu juga 3 anggotanya langsung melancarkan kombinasi serangan pada female Titan. Ada yang menyerang pada bagian kaki dan ada juga yang menyerang pada bagian punggung. Namun sayangnya, kombinasi dari serangan ini justru mampu dilawan balik female Titan. Bahkan mereka satu persatu harus mati dengan cara yang mengenaskan. Satu orang mati diinjak saat tubuhnya melayang, satu orang mati ditendang saat akan terbang, dan satu orang lagi mati dilempar setelah tubuhnya diputar-putar. Melihat kejadian itu, Darius yang ketakutan segera pergi untuk melaporkan situasi pada pasukan lain. Namun baru beberapa meter berjalan, dia dan kudanya tiba-tiba mendapat tendangan keras dari female Titan hingga membuatnya terlempar ke udara. Oruo, Eldgin, Petra, dan Gunther adalah anggota pasukan senior yang sudah lama berada di bawah kepemimpinan Levi Ackerman. Kematian mereka berempat juga terjadi pada ekspedisi ke-57 yang mana dalam misi tersebut mereka semua ditugaskan untuk melindungi Eren di formasi bagian tengah pasukan. Pada saat masuk ke dalam area hutan, mereka awalnya menunjukkan rasa takut dan pesimis dengan kebuasan female Titan yang terus mengincar Eren. Namun setelah female Titan berhasil dijebak oleh pasukan pengintai lain, mereka pun seketika kembali percaya diri dengan melanjutkan perjalanan. Lalu tak berselang lama dari sana, tepatnya setelah berpisah dengan Levi, mereka dan juga Eren terkecoh oleh tembakan suar berwarna hijau. Mereka mengira bahwa tanda itu berasal dari Kapten Levi, padahal sebenarnya tembakan tersebut berasal dari Annie yang telah keluar dari tubuh female Titan. Akibat dari hal itu, mereka yang sudah terlanjur pergi menuju tanda suar seketika mendapat serangan kejut dari Annie. Salah satunya yaitu Eldgin, dia yang baru menyadari kejanggalan harus tewas dengan cara ditebas. Dan kini tersisa 3 anggota yang harus melindungi Eren. Dengan sekuat tenaga, mereka pun silih berganti melancarkan serangan pada Annie yang kembali ke wujud Titan. Akan tetapi, meski kombinasi serangan yang mereka lakukan mampu melukai female Titan, tapi tetap saja itu tidak membuahkan hasil. Justru yang ada, mereka semua harus berakhir dengan sangat tragis. Eldgin yang hendak menyerang ke arah leher langsung dimakan tubuhnya, Petra yang kabur dengan tali manuver langsung dikejar sampai tubuhnya diinjak, dan terakhir Oruo yang gagal mendaratkan serangan langsung diserang balik dengan tendangan keras. Mike adalah salah satu orang yang sudah lama menjadi bagian dari pasukan pengintai. Saking lamanya, dia memiliki regu pasukan khusus bernama Mike Squad. Pada satu kesempatan, setelah perebutan Shiganshina gagal dilakukan, Mike dipercaya untuk memimpin misi penyelidikan di distrik Stohes, yang mana misi ini bertujuan untuk mengungkap identitas pengkhianat di dalam pasukan pengintai. Namun di tengah misi berlangsung, Mike dikejutkan dengan kedatangan para Titan yang bergerombol menuju tempatnya. Sadar akan hal itu, dia pun langsung menyuruh anggota pasukan untuk kabur mencari tempat yang aman. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia akan pergi menyerang para Titan agar para pasukan tidak terlibat ke dalam pertempuran.
Pada awalnya, Mike berhasil mengalahkan beberapa Titan yang ada di area sana, tapi situasi menjadi berubah sejak munculnya sosok Beast Titan, di mana saat itu Mike yang disergap oleh Beast Titan tidak mampu berbuat apa-apa. Meski ada sedikit keberanian dengan berteriak kencang, tapi teriakan tersebut justru mengundang para Titan murni untuk berdatangan. Dan di saat itu juga, dengan sangat brutal, para Titan saling berebut mengoyak tubuh Mike, sampai-sampai bagian tubuhnya pun saling terpisah satu sama lain. Tidak banyak informasi mengenai keempat orang ini, hanya saja Line, Henning, Galgar, dan juga Nanaba adalah bagian dari anggota Mike Squad. Kematian mereka berempat juga terjadi pada misi yang sama dengan Mike, di mana saat itu walau berhasil menemukan tempat yang aman, pada akhirnya mereka harus terjebak di dalam sebuah menara. Hal itu dikarenakan di sekitar menara kini sudah muncul para Titan yang tengah berkerumun. Akibat dari hal itu, Line, Henning, Galgar, dan Nanaba mau tidak mau harus bertarung melawan para Titan. Sambil melindungi para junior yang tidak membawa senjata, mereka pun terus berjibaku melancarkan serangan 3D manuvernya. Akan tetapi, lantaran banyaknya para Titan yang mereka lawan, ditambah adanya kemunculan Beast Titan, mereka berempat pun semakin dibuat kewalahan hingga berujung pada kematian. Line dan Henning mati dihantam batu keras oleh Beast Titan, sementara Galgar dan Nanaba mereka harus mati dilahap oleh para Titan. Kita tahu Erwin adalah sosok yang dinilai hampir sempurna sebagai pasukan pengintai, apalagi dengan ketertarikannya pada asal-usul Titan membuatnya sangat bersemangat dalam berperan sebagai komandan pasukan. Selama menjadi komandan, Erwin telah dipandang sebagai figur yang sangat tegas dan berwibawa. Setiap keputusan yang diambilnya selalu dipatuhi oleh para pasukan, termasuk saat ekspedisi menuju Shiganshina, di mana saat itu dia membuat keputusan bunuh diri yang diikuti oleh para pasukan. Dalam misi tersebut, Erwin menjelaskan bahwa peluang untuk menang melawan Beast Titan dinilai sangat kecil. Di samping terjebak oleh para Titan, mereka juga tidak bisa membendung lemparan jarak jauh yang dilancarkan Beast Titan. Maka dari itu, demi memperoleh kemenangan, Erwin memutuskan akan mengorbankan diri bersama para pasukan, yang mana hal itu pun menghantarkan mereka semua pada momen kematian yang sangat heroik. Terlihat saat itu, di bawah komando Erwin, mereka semua rela menjadi tameng dengan mengatasnamakan pejuang kebebasan pasukan pengintai. Tanpa mempedulikan nyawa, harapan, dan cita-cita, mereka terus maju menuju Beast Titan sambil menembakkan tembakan suar. Semua aksi heroik yang dilakukan ini semata-mata bertujuan untuk mengecoh pandangan Beast Titan, sehingga dengan begitu, Levi sebagai kartu as bisa mendaratkan serangan pada Beast Titan dari jarak dekat. Meski berhasil memperoleh kemenangan, tapi nyatanya kemenangan ini harus dibayar dengan tumbangnya seluruh pasukan, terkecuali Floch, dia yang melihat Erwin sekarat segera membawanya ke hadapan Levi untuk diberikan serum Titan. Pada momen ini, sempat terjadi percekcokan antara dua pihak yang ingin diselamatkan, yaitu pihak Erwin dan juga Armin, yang mana pada akhirnya dikarenakan Levi memilih Armin, di detik inilah sang komandan Erwin Smith harus gugur sebagai seorang pahlawan. Di balik sosoknya yang pendiam, Bertolt sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Dia mampu menduduki nomor ketiga di antara para kadet dan menjadi pasukan pengintai yang sangat handal. Namun nyatanya, semua pencapaian itu adalah bagian dari rencana untuk mengambil kekuatan Founding Titan. Karena memang sedari awal, Bertolt adalah tentara Marley yang bertujuan untuk mencuri Founding Titan di Pulau Paradis. Kematiannya terjadi pada saat menghadang pasukan pengintai yang ingin merebut wilayah Shiganshina. Saat itu, demi menyelamatkan Rainer sekaligus mendapatkan Eren, Bertolt menggunakan kekuatan kolosal Titan untuk memukul mundur pasukan pengintai. Entah itu dengan cara menghasilkan gelombang kejut, menghempaskan uap panas, ataupun menendang Titan Eren sampai kewalahan. Akan tetapi, sebelum mampu mendapatkan Eren, Bertolt malah terkecoh dengan aksi yang dilakukan oleh Armin dan Eren, yang mana saat itu dia tidak sadar akan adanya serangan dadakan dari Eren yang merupakan rencana Armin.
Akibat dari hal itu, Bertolt yang bersarang di dalam tengkuk berhasil dibawa Eren, yang mana setelahnya dia pun dimakan oleh Titan Armin untuk diambil kekuatannya. Bisa dibilang Sasha adalah anggota pasukan pengintai yang sangat menarik perhatian. Sikapnya yang eksentrik, gelagatnya yang konyol, dan nafsu makannya yang rakus telah menjadikannya sebagai sosok penghangat bagi setiap pasukan. Namun naas, kehangatan yang Sasha berikan selama ini harus padam di saat konflik pasukan Paradis melawan pasukan Marley berakhir. Saat itu, pasukan pengintai yang pergi pulang menggunakan pesawat tidak menyadari akan adanya penyusup yang datang. Penyusup tersebut adalah Gabi dan Falco, dua bocah tentara Marley yang didoktrin untuk membenci Paradis. Dan benar saja, di saat pasukan pengintai lengah, tanpa ada aba-aba, Gabi muncul dan langsung melancarkan satu tembakan, yang mana tembakan tersebut seketika mendarat tepat pada bagian perut Sasha. Akibat dari hal itu, Sasha harus mengalami pendarahan yang sama sekali tak bisa dihentikan. Semakin lama darah yang keluar, semakin sebentar juga nyawanya bertahan. Hingga pada akhirnya, di saat kondisi semakin kritis, dia pun mati menghembuskan nafas terakhir di hadapan teman-teman yang sangat menyayanginya. Cait Sadis adalah pasukan pengintai paling senior karena masa baktinya yang sangat lama. Selama menjadi pasukan pengintai, dia pernah menjabat sebagai komandan pasukan, dan setelah pensiun, dia pun menjadi instruktur kadet di Angkatan 104 dan 109. Kesetiaannya pada pasukan pengintai telah membawa Cait untuk berprinsip pada kebebasan manusia. Hal itu pun dia terapkan pada peristiwa Rumbling Eren, di mana dia lebih memilih untuk membela aliansi daripada Jaegeris. Bukti nyata dari kesetiaannya ini bisa kita lihat di peperangan aliansi melawan Jaegeris. Saat itu, demi menghambat gerak laju pasukan Jaegeris, Cait bersama Magat yang berada di dalam kapal besar rela melakukan aksi bunuh diri, yang mana aksinya ini dilakukan dengan cara meledakkan kapal tersebut bersama para pasukan Jaegeris di dalamnya. Floch Foster adalah pemimpin sekaligus akar dari terciptanya kelompok Jaegeris. Melalui kepercayaannya pada Eren, dia sampai mengkudeta pasukan untuk ikut andil dalam pemusnahan dunia di luar tembok. Akan tetapi, aksi yang dilakukannya ini mendapat hadangan dari pasukan aliansi, yang mana hal itu pun lantas menimbulkan peperangan antara kedua pihak, baik kubu aliansi yang terdiri dari pasukan pengintai dan tentara Marley melawan kelompok Jaegeris yang dipimpin oleh Floch. Saat tensi peperangan semakin memanas, Floch dan pasukannya begitu kesulitan menghadapi para aliansi. Bagaimana tidak, di samping harus melawan pasukan pengintai, mereka juga harus melawan 4 Titan sekaligus, yaitu Female Titan, Armored Titan, Card Titan, dan juga Jaw Titan. Merasa peperangan ini tak bisa dimenangkan, saat itu Floch berinisiatif untuk menghancurkan kapal besar yang akan digunakan aliansi untuk pergi mencegah Eren. Namun sayangnya, sebelum hal itu dapat Floch lakukan, dirinya malah lebih dulu terkena tembakan, sehingga hal itu pun membuatnya harus terjatuh ke dalam lautan. Namun siapa sangka, Floch rupanya tidak mati di sana, karena ketika aliansi berlabuh di Pulau Odiha, dia yang telah menyelinap ke dalam kapal seketika muncul dan melancarkan tembakan, yang mana tembakan ini berhasil melubangi tangki pesawat, meskipun pada akhirnya dia harus mati oleh serangan 3D manuver Mikasa. Hanji adalah pasukan pengintai yang sangat pintar dan memiliki analisis yang sangat tajam. Karena itulah berbekal otak yang cerdas, dia pun ditunjuk sebagai komandan pasukan menggantikan Erwin Smith. Namun di saat peristiwa Rumbling Eren terjadi, kepemimpinan yang selama ini Hanji emban akhirnya terlepas. Saat itu dia yang menyerahkan jabatannya pada Armin berencana akan melakukan aksi bunuh diri, yang mana hal itu bertujuan untuk menahan laju Wall Titan agar pasukannya bisa pergi menuju Eren. Kematiannya ini terkesan sangat heroik dan sensasional. Di tengah udara bebas, Hanji mulai melancarkan tombak petir yang mampu menjatuhkan para Wall Titan. Terlebih dengan tebasan pedangnya, dia pun sanggup menghancurkan tengkuk Wall Titan.
Akan tetapi, semakin lama Hanji berkutat di dalam uap wall Titan, secara perlahan tubuhnya mulai terbakar oleh percikan api yang mulai menyebar. Hingga di saat serangan pamungkas dilancarkan, seluruh tubuh Hanji pun seketika terbakar habis sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Awalnya Eren diperlihatkan sebagai sosok yang sangat membenci Titan, tapi setelah mengetahui kenyataan buruk di luar tembok, kebenciannya itu seketika beralih pada umat manusia. Dia yang memiliki kuasa Titan, dia yang melihat masa depan, dan dia yang ingin mendapatkan kebebasan, pada akhirnya memutuskan untuk melancarkan aksi genosida, sebuah aksi pembantaian umat manusia di luar tembok. Saat itu, bersama ratusan Wall Titan, Eren yang menjelma sebagai Founding Titan mendapat perlawanan dari pasukan aliansi. Entah itu dengan tembakan tombak petir, tebasan pedang 3D manuver, ataupun serangan fisik para Titan Shifter, semua serangan tersebut mampu Eren lawan balik dengan membangkitkan para Titan terdahulu. Hingga di saat pertarungan kian memanas, tanpa diduga-duga pasukan aliansi berhasil meledakkan kepala Titan Eren, sehingga hal itu pun membuat kepala Eren seketika patah dan langsung mengeluarkan halusigenia. Meski tidak bersatu kembali dengan halusigenia, tapi kenyataannya Eren mampu bangkit kembali dengan wujud Titan baru. Di sana dia lalu bertarung melawan kolosal Titan Armin, yang mana di tengah pertarungan tersebut Levi bersama Mikasa tengah bersiap untuk melancarkan serangan dadakan. Dan benar saja, melalui satu tembakan yang dilancarkan Levi, mulut Titan Eren berhasil dihancurkan. Seolah tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, sambil mengenakan shawl kesayangannya, Mikasa lalu segera masuk menghabisi Eren. Cukup dengan satu kali tebasan, di sana Mikasa berhasil memotong kepala Eren, yang mana setelahnya dia pun memberi satu ciuman pada Eren sebagai tanda kasih sayangnya. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.